Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mendemokan aplikasi Jeruk Tes versi terbaru. Saya mengambil contoh untuk website yang dimiliki oleh SMA 10 Samarinda. Tampilan depan ini berupa halaman login untuk peserta didik atau siswa ya. Nah, namun saya akan mulai dari halaman login guru dulu. Jadi kita akan masuk sebagai guru terlebih dahulu. Di sini saya sudah punya akun ya. Saya tinggal masukkan email dan password dan masuk. Nah, di aplikasi yang baru ini, pembuat soal atau guru akan memiliki menu antara lain ada butir soal, daftar ujian, kemudian daftar hadir, berita acara, dan tentu saja pengaturan akun. Di pengaturan akun ini kurang lebih hanya untuk merubah nama dan mengganti password ya. Namun yang paling utama adalah di sini konsep pembuatan soalnya itu dimulai dari penyusunan butir soal. Jadi di butir soal ini para guru akan diminta untuk membuat butir soal sebanyak-banyaknya, yang nanti butir soal ini akan dimasukkan ke daftar ujian. Nah, contoh seperti ini yang saya lakukan. Saya memiliki kartu soal yang sudah saya susun. Jadi bentuk butir soal ini akan jadinya nanti dia berupa kartu soal ya. Nanti di video khususnya nanti akan saya ajarkan bagaimana cara membuat butir soal. Sebagai ringkasnya, misalkan di sini saya akan buka satu butir soal dulu. Nah, di sini saya bisa edit. Bentar. Misalkan ini ada soal fisika. Jadi tampilan pembuatan soalnya seperti ini kurang lebih. Ada namanya mata pelajaran. Kita bisa memilih mata pelajaran apa untuk soal ini. Kemudian di sini juga terdapat level kognitif. Pilihan level kognitifnya mulai dari C1 sampai C6. Kemudian khusus untuk pembuatan soal literasi maupun numerasi, saya sudah menyiapkan 6 level kognitif, yaitu 3 literasi dan kemudian untuk numerasi juga 3. Kemudian di sini ada namanya kompetensi. Nah, misalkan untuk salah satu kompetensi dalam fisika, misalkan kita isi vektor atau misalkan hukum Newton. Nah, kemudian mapel yang lain silakan diketik kompetensinya. Lalu di sini pembuat soal akan diminta untuk mengetikkan indikator soal. Contoh, siswa dapat menentukan perpindahan dengan metode vektor. Namun secara umumnya pembuat soal boleh mengosongkan kompetensi ini dan vektor ini boleh dikosongkan, jadi tidak diisi tidak mengapa, aplikasi tetap bisa berjalan, soal tetap bisa dikerjakan. Jadi yang terpenting di dalam pembuatan butir soal nanti adalah mata pelajarannya harus diisi ya. Kemudian level kognitif jika tidak diisi maka secara default akan tidak ada. Dan ini adalah pokok soal. Jadi di sini kita akan mengetik pokok soal. Bisa diketik langsung, bisa di copy paste dari notepad atau sumber soal. Kemudian ini adalah contoh soal dari isian singkat ya. Nah, untuk isian singkat di sini misalkan jawabannya ada lebih dari satu kemungkinan, maka kita bisa mengisi lebih dari satu kemungkinan jawaban. Misalkan jawabannya ada lebih dari satu kemungkinan, setengah, misalkan 1, 2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada pembahasan. Nah, jadi kita bisa mengetikkan pembahasan lalu kita simpan atau kita view terlebih dahulu. Tapi view akan bisa di view apabila soal sudah disimpan. Kemudian setelah dibutir soal ini, kita memiliki menu-menu seperti ini. Ada namanya duplikat. Jadi kita bisa menggandakan soal yang kita buat tadi dengan catatan tipe soalnya sama, sesama isian singkat, sesama pilihan ganda multi jawaban, sesama menjodohkan, itu harus akan sama
keluarannya. Jadi misalkan ini soal pilihan ganda multi jawaban, saya duplikat, saya tekan duplikat, maka hasil duplikatnya akan muncul di halaman pertama paling atas. Nah, ini dia hasil duplikatnya, dan ini udah sama persis dengan soal yang saya duplikat tadi. Nah, ini dia, ini soal yang saya duplikat misalkan. Baik, kemudian ada yang namanya daftar ujian. Setelah kita menyusun butir soal, maka kita akan menambah ujian baru di sini. Nah, kemudian di ujian di sini akan kita tambahkan tadi butir soal yang telah disusun. Sebagai contoh, di sini saya untuk soal uji coba besar misalkan, kita tinggal memilih edit butir. Nah, di sini saya telah memiliki 7 butir soal yang telah saya tambahkan dari nomor 1 sampai 7. Lalu apabila kita ingin menambahkan, kita tinggal mengklik tombol tambah ini dan kita cari butir soal yang kita inginkan tadi. Misalkan ini yang telah saya pilih tadi. Soal yang belum terpilih sebagai butir soal, dia akan berwarna hijau. Nah, seperti ini, pilih butir soal. Jika setelah dipilih, maka tombol ini akan berubah menjadi warna merah, batalkan pilihan. Jadi kita perhatikan di sini tadi soalnya ada 7, sekarang bertambah menjadi 8. Nah, ini soal yang baru masuk tadi. Kita bisa batalkan di sini atau dibatalkan di menu pemilihan tadi. Lalu di sini di uji coba besar ini juga terdapat skor benar dan skor salah. Jadi skor benar ini maksimal dari 1 sampai 10 poinnya, dan skor salah itu hanya ada 2, yaitu 0 dan -1. Jadi jika 0 berarti siswa tidak mendapatkan poin. Saya ulangi, kalau siswa benar dia akan mendapatkan poin untuk skor benar. Nah, seperti ini 4, 1, 2, 3, 4. Namun jika salah ada 2 pilihan, apakah 0 atau negatif 1. Secara default adalah 0. Kemudian kita akan mencoba daftar ujian ini, kita akan masuk sebagai siswa. Sebagai contoh di sini untuk uji coba besar dengan token 980367. Pertama saya akan buka terlebih dahulu. Soal ini sudah saya buka. Kemudian saya akan masuk sebagai siswa sebentar. Pada tab yang berbeda saya akan mencoba login sebagai peserta atau siswa ya. Baik, di sini saya telah masuk sebagai siswa, dan ini adalah halaman tampilan landing page-nya setelah login. Di sini akan muncul daftar mata pelajaran yang telah saya ikuti, telah saya laksanakan ujian ya, dengan status sedang mengerjakan atau selesai. Nah, sekarang kita akan untuk uji coba ini saya akan ambil tokennya, yaitu 980367. Kemudian saya ketikkan 980367 langsung di sini. Kemudian kita submit. Nah, di sini tertera informasi sebagai antara berikut: nama lengkap, kemudian nomor peserta, dan kelasnya. Pengawas belum menerbitkan daftar hadir. Nanti jika guru ada menu menerbitkan daftar hadir peserta, maka di sini harusnya muncul ya. Tapi di sini kita tidak usah demo dulu untuk daftar hadir. Kemudian informasi soal, nama soalnya, waktu, kemudian ada jumlah soalnya, kemudian urutan soal. Nah, di sini ada keterangannya dan juga beberapa skor tertinggi yang telah berhasil selesai ya untuk soal ini. Kemudian kita mulai mengerjakan. Baik, ini adalah tampilan di siswa. Di sini ada nomor soal, kemudian di sini ada menu pilihan berpindah ke soal selanjutnya atau soal yang lain. Ini adalah tampilan waktunya. Dan di sini ada tulisan benar 1, salah 0. Ini artinya adalah siswa diberitahu bahwasanya soal ini memiliki poin 1 apabila benar dan salah 0. Kemudian tipe soalnya di sini adalah
soal pilihan ganda kompleks ya, dimana jawabannya lebih dari satu. Misalkan kita jawab asal saja. Kemudian di sini ada namanya tombol reset. Reset itu untuk mengosongkan kembali jawaban apabila jawaban telah terpilih. Nah, R ini adalah untuk tombol ragu-ragu. Jadi apabila R ini ditekan, maka harusnya di sini nanti akan berwarna kuning apabila kita berganti soal ya. Nah, di sini dia harusnya dia berwarna kuning. Jadi kita akan jawab dulu kembali ke soal sebelumnya. Nah, kita ada pilih ragu-ragu. Ya, di sini sudah berwarna oranye ya. Tuh. Kemudian ini adalah soal menjodohkan. Nah, ini ada teks bacaan, kemudian siswa diminta menjodohkan pernyataan yang ada di sebelah kiri dengan respon yang berada di sebelah kanan. Jadi siswa tinggal memilih pasangan jawabannya seperti apa. Kemudian jika membatalkan, tinggal memencet reset lalu menjawab lagi kalau ingin dibatalkan ya pilihannya tadi. Nah, dan seterusnya. Selanjutnya, ini adalah soal dalam bentuk video. Jadi nanti guru juga bisa menampilkan soal berbentuk video dengan cara melampirkan link YouTube-nya saja. Nah, jadi siswa bisa menonton video pendek, kemudian di sini ada soal isian singkat. Nah, kita isi. Kemudian ini adalah contoh soal untuk ya ini juga pilihan ganda kompleks. Kita jawab. Dan ini adalah bentuk soal yang melampirkan equation ya. Jadi untuk guru matematika atau guru sains yang ingin melampirkan equation tentu saja bisa linknya ini, cara membuatnya akan ada video khususnya nanti. Kemudian ini adalah soal isian singkat. Ini juga pilihan ganda kompleks. Ini juga masih soal menjodohkan. Nah, habis. Kemudian apabila hendak selesai, maka peserta cukup menekan tombol S ini atau menunggu waktunya habis. Yang berwarna putih berarti soal ini belum dikerjakan sama sekali. Yang berwarna biru berarti soal ini telah dijawab. Yang berwarna oranye tadi adalah ada ragu-ragu di soal tersebut, di jawaban siswa maksud saya. Baik, kita pencet selesai. Anda yakin akan berhenti mengerjakan soal? Iya, kita pilih ya. Nah, setelah selesai, maka di sini akan keluar beberapa informasi, yaitu jumlah jawaban terisi, jumlah jawaban tidak terisi, kemudian total poinnya dan skor akhirnya. Mengapa total poin dan skor akhir di sini kok bisa negatif ya? Jawabannya kita lihat soalnya dulu ya, seperti ini. Kemudian kita lihat butir soalnya. Soal ini terdiri atas 8 soal. Jika jawaban benar semua, maka akan memperoleh nilai 18. Namun jika salah, maka jumlah poinnya tertera seperti ini. Kebetulan karena saya tadi jawaban yang ngasal, maka saya mendapatkan -4. Nah, jadi skor saya seharusnya begini. Jika siswanya benar semua, maka harusnya 18 per 18 dikali 100 ya, sama dengan 100. Tapi karena saya hanya mendapatkan poin -4 tadi, maka -4 akan dibagi 18 lalu dikali 100. Maka ini akan memperoleh skornya negatif 22 seperti ini. Jadi skor akhir merupakan perolehan dari jumlah poin yang diperoleh peserta dibagi dengan jumlah poin total dikalikan dengan 100. Nah, seperti ini harusnya yang ada di dalam kurung dioperasi terlebih dahulu. Sekarang kita akan mencoba masuk sebagai admin ya. Saya akan masuk sebagai admin dengan menggunakan akun saya terlebih dahulu. Baik, ini adalah tampilan admin dari aplikasi Jeruk Tes yang terbaru.
ada daftar admin. Di sini di daftar admin kita bisa menambahkan siapa saja admin yang berhak untuk mengakses halaman admin ini. Kemudian ada halaman kelas dan ruang. Jadi kita bisa menambahkan kelas ya. Di sini ada kelas yang saya tambahkan. Jika Bapak Ibu memakai ruang, bisa juga memakai ruang. Jadi kita tinggal tambah kelas, ketikkan nama kelasnya apa, lalu kita simpan dan akan muncul di sini. Sama halnya dengan ruang. Kemudian ada namanya menu mata pelajaran. Nah, kita bisa menambah daftar mapelnya nanti di sini. Daftar mapel ini akan muncul di saat pembuatan soal tadi. Jadi saat kita membuat sebagai guru membuat butir soal, lalu kita pilih misalkan pilihan ganda kategori ya di sini. Lalu di sini ada muncul mata pelajaran. Nah, daftar mata pelajaran ini yang diinput oleh admin di sini. Kemudian daftar guru, di sini kita bisa menambahkan guru. Kita juga bisa menggunakan fitur import menggunakan file CSV. Sama halnya dengan daftar peserta atau siswa. Di sini ada daftar siswa. Nah, ini juga masih mengikuti versi lamanya ya. Yang berbeda dengan versi baru, dengan versi lama adanya muncul daftar butir soal. Tadi seorang guru akan membuat beberapa butir soal seperti ini. Nah, misalkan saya membuat sekitar saya sudah membuat 170 soal kurang ya. Jadi satu halaman ini ada 10 soal. Karena ini ada 17 halaman, berarti kurang lebih 170 soal yang saya buat. Itu baru satu guru. Sedangkan admin itu memiliki akses ke semua soal yang dibuat. Jadi saya memiliki sebagai admin, saya memiliki akses ke semua soal. Seperti ini. Akan tetapi admin tidak bisa membuat soal. Jadi yang bisa membuat soal hanyalah guru yang bersangkutan. Adapun menu edit di sini masih belum berfungsi. Seorang admin hanya bisa sementara ini hanya bisa mempreview dan menghapus ya. Adapun jumlah butir soal yang muncul di halaman admin seperti ini tertera 4002 butir. Jadi sama saja aplikasi ini menyimpan bank soal. Kemudian daftar ujian. Nah, ini dia daftar ujian. Daftar ujian yang akan dilangsungkan. Admin juga bisa mengontrol dari menu-menu daftar ujian. Selanjutnya ada daftar hadir, berita acara. Ini sama seperti fitur-fitur sebelumnya. Baik, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Untuk pembuatan soalnya akan saya buatkan video khusus tentang pembuatan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.